Dokter Ariska kembali untuk kedua kalinya. Yeay, saya kembali. I'm back. Keren banget loh hari ini, Dok. Ya, Ada terima love-love-nya kasih. gitu. Penuh cinta soalnya. Iya, ya tema kita juga agak gelap. Kita turut berduka cita ya atas kepulangan Queen Elizabeth kedua ya. Iya, Dok betul. ya. Nah, ini cukup menggemparkan dunia termasuk betul. karena kita juga visa kita kan mendukung ya untuk embassy UK gitu. Itu kenapa kita juga ikut prihatin gitu ya, Dok ya. Betul. Ya. Nah, itu ada media yang mengatakan bahwa si Queen, bukan si ya, beliau itu meninggal. Sebelum meninggal itu mengalami namanya mobilitas episodik. Betul. Gitu. Boleh diceritain sedikit, Dok, apa sebenarnya itu penyakit? Oke, jadi kalau dari banyak kepustakaan yang saya baca ya, memang nggak banyak, memang tidak banyak, tapi yang sudah banyaknya saya baca ini, mobilitas episodik, ada dua kata di situ, mobilitas dan episodik. Jadi kalau mobilitas itu hal-hal yang berhubungan dengan berdiri dan bergerak. Oke. Ya, episodik itu berarti ada waktunya, episodenya. Jadi ada rentang periode waktu tertentu ya. Ya betul, rentang waktu periode tertentu. Jadi ada periode bebas gejala ini, ada periodenya gejala ini timbul. Oke. Ya, jadi gejala-gejala yang berhubungan dengan mobilitas episodik itu merupakan gejala-gejala gangguan bergerak yang terjadi pada suatu waktu. Oke. Ya, di sini tidak dijelaskan berapa banyak sih, berapa panjang waktunya, durasinya berapa lama, tidak dijelaskan karena memang susah sekali nih mencari hal ini berapa lamanya. Tapi ini hal-hal yang mempengaruhi bergerak untuk berdiri ya. Oke. Oh, dari duduk katakan mau berdiri. Betul. Gitu. Jadi contohnya gini, ada kegoyahan ya. Artinya gini, pada saat dari duduk mau berdiri, bangun berdiri itu susah, atau dari berdiri ke duduk itu susah. Atau mau transfer berpindah juga susah. Oke. Nah, berarti semua hal yang mencakup itu ya kita sebut sebagai mobilitas episodik. Oke, berarti memang nggak spesifik ya? Ya, nggak spesifik. Kalau bisa dilihat kan mungkin 1 tahun terakhir ini almarhumah Ratu ya. Jadi beliau ini juga kan sudah mengalami sedikit gangguan ya pada pergerakannya. Makanya kita bisa lihat beliau sering sekali membawa tongkat. Ya. Itu udah penyerta sehari-hari. Ya, penyerta sehari-hari. Jadi sudah membawa tongkat 1 tahun terakhir ini dan ternyata gejalanya semakin progresif di 1 tahun belakangan. Gitu. Nah, ini untuk penyebabnya sendiri ada nggak, Dok, yang khusus untuk si penyakit ini atau ada penyakit lain? Penyebab ya, tapi kalau penyebab ini kita masih belum tahu. Kalau dari banyak yang saya baca nih, jurnal tuh mengatakan salah satunya penelitian di rumah sakit yang ada di Birmingham. Dikatakan bukan penyebab tapi faktor resikonya apa saja. Oke, baik. Faktor resikonya itu yang pertama adalah usia tua, sudah pasti ya. Jadi kejadian ini banyak dialami oleh lansia, kakek-kakek, nenek-nenek ya, oma-opa. Kenapa? Karena pada saat menua, kan kita bahas ya waktu yang pada pertemuan kita yang sebelumnya kan. Yang layangan putus, betul. Ya, jadi kalau proses menua itu pasti ada penurunan pada banyak fungsi tubuh, termasuk masa-masa organ tubuh ya, contohnya penurunan massa otot, penurunan massa tulang gitu. Jadi sendi pun mulai aus, bahasanya juga mulai aus gitu. Jadi sudah kekurangan daripada bantalannya gitu. Nah, ini hal yang tidak terbantahkan terjadi pada usia tua. Jadi pada usia tua itu terjadi perubahan yang fisiologis yang normal dilalui. Lalu biasanya apalagi yang menjadi faktor resiko? Kegemukan. Kegemukan karena dengan adanya beban badan yang berat itu. Kesini, Dok. Aku bingung ngelihat siapa Darby aja kah? Harus Darby aja. Oke. Karena dia BMI-nya yang paling normal ya di antara kita semua ya. Oke. Jadi kegemukan ini karena beban badan itu akan diteruskan ke sendi-sendi. Nah, jadi ini akan memperparah kondisi mobilitas episodik ini. I see. Lalu adanya penyakit komorbid penyerta yang nanti juga bisa menyebabkan gangguan pada pergerakan. Contoh misalnya diabetes ya, kalau ada kaki diabetes bisa mengganggu kan keadaan kakinya, misalnya yang ada deformitas nanti mengganggu pergerakan. Lalu penyakit sendi yang lama, artritis, nah itu juga bisa mengganggu pada pergerakan. Ada penelitian lain juga yang menyatakan bahwa dari beberapa ahli yang lain di India menyatakan bahwa ini berhubungan dengan stroke ringan. Oke. Ya kan, kalau stroke ringan nanti hubungannya sama gerak yang disebabkan oleh ini ya, tersumbatnya darah ya. Ya. Pinter loh. Jadinya
pergerakan tidak baik ya. Lalu ada yang mengatakan bahwa ini disebabkan oleh depresi. Jadi segala macam hal-hal yang berbau kesehatan mental salah satunya adalah depresi. Lalu efek daripada obat-obatan, efek daripada kurangnya garam-garaman tubuh. Nah, jadi belum ada hal yang exact gitu yang pasti ya. Semuanya masih berupa teori dan faktor-faktor resiko saja sih. Iya, karena mobilitas episodik kembali lagi ya, hanya terbatasnya suatu gerak ya. Iya, betul. Macam itu ya. Karena memang penyakit apapun biasanya membatasi kita untuk bergerak, nggak ada sih dok? Iya kan? Betul. Apalagi kalau yang bentuknya penyakitnya kronis ya, lama dan menahun ya. Itu pasti sudah mengalami mobilitas episodik ya sebenarnya ya. Ya, dan kalau dari kepustakaan yang lain tuh saya baca ya, gangguan mobilitas atau gangguan bergerak itu tidak hanya terjadi pada orang tua, bahkan orang-orang usia muda pun bisa beresiko. Oh iya kak? Yes, jangan sedih. Jadi di Amerika ini banyak masalah gangguan mobilitas ini. Dan penyebabnya macam-macam ya. Tapi kalau dalam hal yang berhubungan dengan almarhumah Ratu nih, dia membahasnya lebih banyak kepada hal-hal yang ke arah lansia ya. Iya, lansia. Dan ini tiba-tiba ya? Sebenarnya tidak tiba-tiba, gejalanya tuh gradual. Jadi gradual. Jadi dia bertahap ya, pelan-pelan sampai akhirnya jadi semakin menurun kondisinya. Dan ini bukan merupakan sebuah penyakit yang diagnosisnya tuh formal gitu ya. Karena kita nggak tulis tuh, nggak ada ininya, ICD-10-nya nggak ada nih. Mobilitas episodik nih nggak ada ICD-10-nya nih. Jadi ini pasti adalah sekumpulan gejala gitu. Oh, I see. Oke. Nah, untuk opa-oma sendiri, untuk lansia yang ada di rumah yang lagi nonton kita gitu ya. Ini cukup ngeri-ngeri sedep sebenarnya ya. Karena ya begitu. Sampai contohnya Ratu Elizabeth ini meninggal gitu, wafat begitu ya. Apakah ini dapat menyebabkan sampai ke kematian kah dok? Atau memang kematian ini sebenarnya bukan karena si mobilitasnya itu, tetapi karena penyakit penyertanya gitu dok? Baik. Kalau dari yang saya baca banyak itu memang tidak dikatakan penyakit ini deadly ya, maksudnya menyebabkan kematian. Tidak disampaikan. Tapi yang pasti tuh akibat yang bisa ditimbulkan dari penyakit ini satu ya. Keterbatasan dalam gerak, ya, sehingga nanti membuat kemandirian daripada pasien berkurang. Pasti kemandirian daripada pasien berkurang, kemampuan mengurus dirinya pun berkurang. Biasanya gampang kemana-mana, kamar mandi, ngapain, ya, transfer, pindah dan sebagainya gitu, bersih-bersih halaman depan, wah susah. Sekarang udah nggak bisa. Ya, kalau ada gangguan gerak ini, nanti perlahan-lahan juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Stres tadi. Iya. Jadi makin lama bisa dikhawatirkan jatuh ke dalam depresi geriatri ya. Gitu. Karena stres nggak bisa gerak, masa saya nggak bisa gerak sih, cuma mau ngambil minum aja nggak bisa gitu. Nah pasti beliau juga akan jadi lebih tertekan. Hal ini biasa saya kerjakan di masa mudanya. Kemarin-kemarin masih bisa, sekarang kenapa nggak bisa? Nah itu. Tapi kalau untuk menyebabkan kematian, belum ada yang menyebutkan ini menyebabkan kematian. Saya sih kalau melihat faktor resikonya, saya yakin pasti ada penyakit penyerta yang lain. Ya, yang menyebabkan itu lagi. Gitu ya. Penyakit penyerta yang lain. Jadi memang mobilitas episodik ini adalah hasil dari semua penyakit penyerta ditambah karena memang secara fisiologis ya sudah lansia. Gitu. Jadi makin ya ceritanya. Kalau anak zaman sekarang makin dong. Makin dong. Dokter anak zaman kapan? Saya milenial. Oke, terjawab ya sahabat Premier. Jadi memang mobilitas episodik ini bukanlah penyebab kematian sebenarnya. Ya pasti ada penyakit lain yang menyertai begitu. Betul. Ya. Kalau menurut saya juga seperti itu, dan yang dari saya baca juga sepertinya semuanya berbicaranya ke sana. Iya, karena hanya media nih yang mengangkat ya mungkin tidak ada ya tadi diagnosisnya tidak formal ya. Jadi menebak-nebak gitu kan. Nah, ini makanya dokter jawab langsung gitu kan. Begitulah. Oke, terjawab, Dok? Terjawab ya. Udah selesai. Terserah. Kita mau bahas apa lagi nih? Pencegahannya sih. Pencegahan. Nah, betul. Itu. Gimana? Jadi kalau misalnya jangan sampai terjadi hal ini, pencegahannya apa? Sama ya seperti yang waktu itu saya bahas yang dulu adalah pertama. Yang harus dikerjakan ini nggak hanya untuk pada oma-opa ya, tapi kita-kita yang masih muda juga penting. Like us, yes. Yang pertama adalah aktif, bergerak aktif. Dalam hal ini bergerak aktif atau berolahraga.
Ya kan berolahraga di sini ini penting, investasi waktu untuk berolahraga. Langsung semuanya berkata ouch. Ya, termasuk saya. Betul. Makanya saya ini sebenarnya serba salah untuk di acara ini ya. Podcast dengan Ibu Dokter Ariska ini serba salah iya, serba salah. Bagai pedang bermata dua iya, kita udah jauh-jauh loh bahas tentang Ratu Inggris gitu. Sekarang balik lagi ke olahraga. Balik lagi ke olahraga sih. Dan obesitas ya. Jadi ya itu tadi. Jadi harus aktif, nggak boleh mager. Oke, noted. Nggak boleh mager, pokoknya harus berolahraga. Nah kalau yang sudah lansia nih biasanya nanya, saya bisanya apa nih olahraganya? Ya tadi karena sudah mulai ada keterbatasan, kalau jalan nggak bisa cepet-cepet lagi, atau lutut sakit, ya memang olahraganya bisa, tapi misalnya kalau brisk walking gitu masih boleh, atau kalau misalnya lututnya terlalu sakit silakan berenang, atau dengan melakukan hobi misalnya kita gardening nih, berkebun, atau misalnya melukis kan berdiri duduk ya gitu, itu sudah termasuk beraktivitas. Dan harus dalam jangka waktu tertentu ya. Harusnya kalau olahraga ada jangka waktunya tertentu, tapi berusaha untuk lebih aktif lah. Nah itu dari muda sebenarnya kita. Jangan naik lift, naik tangga, ya kan? Dari lantai 1 sampai 268. Kita nggak punya lantai sebanyak itu. Kita nggak punya lantai sebanyak itu, sayangnya cuma 3 ya. 5. Oh iya, di sini 5, di sana 3. Oh dokter 3 ya? 3, iya. Nice. Terus yang kedua nutrisi. Oke, nutrisi. Ini nutrisi ya sebaiknya makan makanan yang bergizi dan beragam ya. Jadi walaupun bergizi nih jangan makannya itu lagi, jadi beragam. Dan ditekankan kebutuhan proteinnya untuk lansia itu biasanya lebih tinggi disarankan. Protein. Jadi proteinnya lebih tinggi. Kalau misalnya kita biasanya 1 gram per kilo berat badan ya. Nah kalau pada lansia bisa sampai 1,2. Tapi ini baiknya nanti konsultasikan juga sama dokter gizinya. Lalu kalau mencegah terjadinya mobilitas episodik ini, selain tadi yang kesehatan fisik semua, kesehatan mental juga harus dijaga. Harus tetap hidup bersosial, jangan menyendiri. Melakukan hobi silakan. Ya, atau bisa juga meditasi kalau mau mendekatkan diri sama yang kuasa. Nah, itu katanya. Sebenarnya kita juga yang muda ini harus lebih mendekatkan diri sama yang kuasa ya. Itu dia. Kebanyakannya lansia-lansia yang mendekatkan diri. Iya, itu sebenarnya yang salah. Harusnya dimulai dari usia kita ya, lebih religius ya. Iya, kan gak ada yang tahu ya. Betul. Benar gak dok ya kan? Betul. Harusnya lebih religius dari usia kita. Iya. Cuman nih kaget nih dok, kalau misalnya ada opa-oma yang hobinya smackdown dok. Kan melakukan hobi. Hebat loh. Kalau ada hebat, yang saya tahu kalau di tempat kita Dokter Haryo ya. Masih lari kan, maraton. Tapi bukan smackdown. Iya kalau smackdown sih gak ada. Saya punya pasien tuh yang yoga. Udah tua? Udah tua. Oke. Gak kelihatan, umurnya sudah 60 berapa tahun tapi masih kelihatan kayak seperti 50 awal ya. Iya, kayak tadi semacam Dokter Haryo ya. Kelihatan awet muda awet kan? Awet muda sekali. Awet muda dan masih aktif. Masih aktif. Betul. Itu sih yang paling penting sih, pencegahannya itu aja. Tadi nutrisi, jangan mager, sama tetap bersosialisasi. Mental. Kesehatan mental. Udah, hal itu 3. Cukup. Oke, kita mau minum. Mau nyebut merek, takut dosa. Mau minum duyung ya? Duyung di bintang. Di bintang, duyung. Iya benar, duyung yang warna hijau ya. Yes, that's it. Oke. Sampai ketemu lagi sahabat Premier nih Dokter Ariska. Nanti ada kedatangan ketiga lagi, kita bahas yang lain lagi dok. Yes, kalau bisa nanti yang topik lebih seru ya. Oh pastinya. Oke. Yes, nanti dengan kostum yang berbeda tentunya. Kostum yang berbeda. Atau nggak pakai kostum? Jangan dong, nanti kita pakai kostum ya. Ini nggak direncanakan tapi terjadi. Dan setema ya. Setema. Betul. Dancing Queen. This is not Friday yet. Oke. Ya udah kalau begitu dok. Ciao. Ciao, dadah.